Sobat Shalom, adik-adik. Sobat Shalom semuanya. Apa kabarnya nih semua? Pasti semua sehat-sehat ya. Pasti semua luar biasa adanya. Kakak Bella, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita mau memasuki ibadah sekolah Sahabat Shalom, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau meminta penyertaan Tuhan untuk ibadah ini ya. Silakan Kakak Bella. Semuanya angkat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa Yahweh Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Mesias, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami anak-anak-Mu ingin bersatu untuk memuji menyembah Bapa Yahweh. Biarlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau sertai Tuhan. Dan anak-anak yang mendengarkan dan anak-anak yang datang di ibadah ini boleh Engkau berkati. Setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema bagi kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh Elohim, di nama Yesus Mesias. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Adik-adik semua bangkit berdiri, joget sama-sama, oke? Silakan Kak Henry. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Sayang disayang, sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, tinggi dari langit dalam, dari lautan luas, dari semina. Oh, 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 sungguh indah. Mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah ya. Semua siapkan hatinya, angkat tangannya. Kita mau menyanyikan Yesus Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita ulang lagi ya. Dengan segenap hati dan jiwaku,
Puji Bapak Yahweh, senang banget nih kita semua bisa berkumpul semuanya di sini, walau masih lewat online, virtual, tapi nggak apa-apa, kita mengucap syukur karena kita bisa memuji, menyembah Bapa dan mendengarkan firman Tuhan juga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang Kak Putri akan bawa ini, kita berdoa dulu yuk sama-sama semuanya. Yuk sikap berdoa, angkat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terpujilah Bapa Yahweh Elohim di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini, baik adik-adik dan semua yang mendengarkan, dan Kak Putri dalam keadaan baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapak berkati, Bapak kami mau mendengarkan firman, Bapak berkati supaya firman-Mu ini dapat untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Putri mau ceritain salah satu tokoh yang ada di kitab suci, yang pasti kalian sering dengar namanya. Kak Putri mau cerita tentang Daud. Pasti semuanya pernah dengarkan tentang Daud. Nah, jadi sebelum itu nih, sebelum Kak Putri masuk dalam cerita Daud, cerita minggu lalu itu yang sama Kalina itu kan tentang Rut kan, sama Boas kan. Nah, ternyata Rut sama Boas ini masih ada saudaranya loh, masih satu keluarga loh sama Daud adik-adik. Jadi gini nih, Kak Putri ceritain ya. Jadi Rut sama Boas yang kemarin diceritain Kalina itu kan menikah kan mereka. Terus mereka punya anak, namanya itu adalah Obed. Nah, Obed ini anaknya Rut sama Boas tadi itu menikah lagi sama orang. Dia punya anak lagi, namanya adalah Isai. Nah, Isai ini adalah papahnya Daud yang Kak Putri mau ceritain. Jadi dia masih satu keluarga. Nanti kalau adik-adik mau tahu nih urutannya nih keluarganya, adik-adik bisa baca di Matius 1. Di situ ada urutan silsilahnya dari Daud juga sampai nanti ke Tuhan Yesus gitu. Nah sekarang Kak Putri mau ceritain tentang Daud. Nah firman ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nanti adik-adik cek ya di kitab sucinya. Sekarang Kak Putri ceritain aja dulu ya. Pada zaman dahulu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja. Namanya rajanya itu adalah Saul. Nah, Saul ini tuh raja pertamanya bangsa Israel nih, adik-adik. Jadi waktu itu mereka seluruh bangsa Israel sepakat menyetujui kalau yang jadi rajanya mereka itu adalah Raja Saul. Waktu itu mereka pengen punya raja nih. Nah, akhirnya mereka milih Saul jadi raja. Nah, alasannya mereka milih itu karena Saul itu kan orangnya gagah, tinggi gitu ya, berwibawa, bener-bener kayak cocok banget nih jadi pemimpin. Nah, makanya mereka milih Saul untuk jadi pemimpin mereka, si bangsa Israel. Nah, Raja Saul ini memimpin bangsa Israel itu kan dia menyiapkan strategi, menyiapkan plan-plan nih adik-adik. Kayak misalnya kalau di Indonesia tuh Presiden Jokowi, dia kan punya anak buah semuanya, punya DPR, MPR, pemerintah semuanya kan banyak. Nah Saul tuh juga punya kayak gitu, dia punya rencana-rencana nih sama anak buahnya segala macam, untuk misalnya untuk perang dan untuk lain-lainnya yang ada di bangsa Israel. Terus setelah berwaktu-waktu ternyata rencana-rencananya Saul ini itu nggak sesuai sama kehendaknya Bapak Yahweh, sama kehendaknya Tuhan. Nah Tuhan tuh jadi nggak suka karena Saul tuh kok kurang baik, hatinya nggak baik, jahat gitu. Nah Tuhan nggak suka, nggak berkenan jadinya Saul di hati Tuhan. Pas Raja Saul ini mau menjadi raja, diangkat menjadi raja, dia itu diurapi sama yang namanya Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel itu emang dipilih dipilih Tuhan untuk mengurapi si Saul menjadi raja atas bangsa Israel waktu itu. Si Nabi Samuel ini juga kayak sedih, kok kenapa ya Raja Saul yang waktu itu aku urapi menjadi raja kok jadi seperti ini, cara memimpinnya jadi pemimpin tuh kurang baik, kurang bagus gitu. Dia jadi sedih, jadi muram.
Nah, Tuhan nih tahu kalau Nabi Samuel ini sedang bersedih terus, bermuram karena melihat Saul seperti itu memimpin bangsa Israel. Akhirnya dia berbicara kepada Samuel. Samuel, kenapa kamu terus bersedih? Sampai kapan kamu akan bersedih? Lebih baik daripada kamu bersedih, kamu isilah tabung tandukmu dengan minyak, lalu kamu pergi ke Bethlehem. Temuilah keluarga Isai karena salah satu dari anak mereka ada yang aku pilih untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Seperti itu firman Tuhan. Nah, terus Samuel jadi bingung nih. Dia akhirnya bilang ke Tuhan, Tuhan, bagaimana cara aku datang ke keluarga Isai kalau sampai Saul tahu aku akan mengurapi raja baru untuk bangsa Israel, dia akan membunuh aku gitu. Samuel juga takut karena dia tahu kalau Saul itu raja yang gak baik. Dia bisa dibunuh sama Saul kalau Saul tahu dia mau mengurapi orang lain untuk menjadi raja yang baru. Nah, akhirnya Tuhan berbicara lagi nih ke Samuel. Kamu bawalah seekor lembu muda, lalu kamu berbicara kepada mereka untuk mengadakan upacara pengorbanan lembu kepada Tuhan. Akhirnya Samuel pergi ke Bethlehem sesuai dengan perintah Tuhan. Dia pergi ke Bethlehem untuk menemui keluarga Isai. Nah, ini Keputri ada gambarnya tuh. Dia membawa lembu pergi ke Bethlehem. Nah, setelah si Samuel ini sampai di Bethlehem, suatu pagi itu Bapak Isai ini ceritanya nih lagi duduk nih di teras depan rumahnya nih. Dia lagi duduk, lagi santai-santai, lihat pemandangan gitu. Jadi Bapak Isai itu kan udah tua. Dia itu udah gak bekerja lagi di ladang. Tadinya dia bekerja di ladang, tapi karena dia udah tua, dia udah gak bekerja lagi karena dia punya anak-anak yang banyak untuk bekerja. Jadi biar anak-anaknya aja yang kerja, papahnya udah gak kerja lagi gitu. Nah, setelah dia lagi duduk-duduk nih, santai-santai di depan, lagi ngeliatin pemandangan gitu. Terus tiba-tiba dia lihat tuh dari jauh, oh ada tamu tuh masuk ke kota. Siapa ya tamu itu gitu. Akhirnya dia sama teman-temannya Papa Isai semuanya nyamperin tamunya. Pas dia samperin tamunya, ternyata tamunya itu adalah Nabi Samuel nih. Ini Nabi Samuel, terus ini si Bapak Isai yang tadi. Terus dia bilang, oh Nabi Samuel ternyata yang datang. Ada apa? Dia sama teman-temannya semuanya jadi gemeteran, deg-degan gitu adik-adik kalau sekarang tuh deg-degan. Ada apa? Apakah kamu membawa kabar selamat? Katanya gitu. Jadi mereka nanya gitu karena pada zaman dahulu tuh bangsa Israel tuh sering perang adik-adik melawan bangsa-bangsa lain, sering perang. Makanya dipimpin oleh Raja Saul. Tapi seringkali perangnya itu bangsa Israel hampir kalah gitu. Jadi mereka bertanya-tanya nih apakah Samuel membawa berita tentang perang tersebut. Bapak Isai tanya ke Nabi Samuel, apakah kamu membawa kabar selamat? Nah, terus Nabi Samuel jawab, iya aku membawa kabar selamat. Aku kesini untuk mempersembahkan korban. Aku membawa lembu. Maka dari itu kamu beserta anak-anakmu akan mengambil bagian dalam upacara persembahan kurban ini. Persiapkanlah hatimu dan juga persiapkanlah seluruh anak-anakmu untuk mengambil bagian dalam upacara pengorbanan persembahan ini. Begitu katanya Nabi Samuel. Setelah itu langsung nih si Bapak Isai ini pulang. Dia cepet-cepet panggil semua anak-anaknya, mempersiapkan kalau yuk kita mau ada upacara persembahan kurban nih sama Nabi Samuel. Semuanya siap-siap ya, ayo gitu. Semuanya dipanggil tuh anak-anaknya yang di ladang. Nah terus tapi ada satu anak yang gak dipanggil, yaitu anak yang bungsu, anak yang lagi mengembalakan domba. Si Daud tuh yang paling kecil. Isa ini juga mikir sih dalam hati kayak gak apa-apa deh, kayaknya Daud gak ikut, dia kan masih kecil, anak bungsu, kayaknya masih belum pantas deh ikut juga, gak apa-apa biarin aja dia mengembalakan kambing dombanya gitu. Akhirnya si Bapak Isai sama anak-anaknya yang lain itu datang ke Nabi Samuel mau mengikuti upacara persembahan kurban itu. Nabi Samuel bilang nih kepada Bapak Isai nih setelah dia dan anak-anaknya sampai,
panggillah anakmu satu persatu supaya aku dapat mengenal mereka. Begitu. Terus akhirnya perkenalan, satu-satu maju deh. Nih Kak Putri kasih lihat anak-anaknya Bapak Isai. Anaknya Bapak Isai itu ada 8. Nah tapi kan karena tadi satu Daud lagi mengembalakan domba, terus katanya Bapak Isai, ya udah biarin aja deh dia ngembalain domba aja. Jadi dia nggak datang. Jadi cuma 7 yang datang nih. Terus akhirnya mau perkenalan satu-satu. Karena kan Nabi Samuel ingat Tuhan bilang sama Nabi Samuel bahwa salah satu dari anaknya Bapak Isai ini ada yang dipilih menjadi raja gitu. Akhirnya maju satu-satu perkenalan dimulai dari si yang paling tua nih, Eliab, anak pertama nih. Perkenalkan, nama saya Eliab, seperti itu. Nah pas perkenalan, terus Samuel dalam hati udah mikir nih, pasti dia deh yang dipilih sama Bapak. Karena dia tuh tinggi, terus besar badannya juga, terus berwibawa gitu. Sama seperti Saul. Nabi Samuel tuh inget, dia kayak Saul nih, berarti kayaknya dia deh yang dipilih jadi raja, dia cocok nih jadi raja. Begitu. Terus Tuhan berbicara sama Nabi Samuel. Pas Nabi Samuel mikir kayak gitu, janganlah memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya. Manusia melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Aku menolaknya, gitu katanya. Jadi Tuhan menolak si Eliab, anaknya si Bapak Isai yang pertama tadi nih, yang ini ditolak nih sama Tuhan. Terus abis itu lanjut perkenalan, anak kedua perkenalan, terus sama, wah gagah juga nih, tinggi juga nih, kayaknya cocok juga nih jadi raja atas bangsa Israel. Tapi Nabi Samuel ingat, kata Tuhan gak boleh menilai dari penampilan, tetapi harus melihat hati gitu. Tapi yang cuma bisa lihat hati kan siapa adik-adik? Cuma Tuhan yang bisa lihat hati kita, yang bisa lihat hati anak-anaknya Bapak Isai yang tadi banyak itu. Nah terus Tuhan belum ngomong apa-apa nih ke Nabi Samuel. Berarti bukan dia, bukan anak kedua. Lanjut ke anak ketiga. Tetap bukan dia, gak ada suara Tuhan. Lanjut lagi anak 4, anak kelima, anak ke-6, dan anak ke-7 yang terakhir. Terus tapi kok belum ada nih, belum ada yang dipilih. Nabi Samuel bingung, kok belum ada ya? Tapi kan Tuhan bilang salah satu anak dari Bapak Isai, tapi kok belum ada yang Tuhan pilih? Akhirnya Nabi Samuel tanya lagi ke Bapak Isai, sudah ini semuakah anakmu? Apakah anakmu ada lagi yang belum datang ke sini gitu? Terus akhirnya Bapak Isai bilang, oh masih ada Tuhan, tapi dia anak bungsu, anak paling kecil, masih sangat muda, dia sedang mengembalakan domba-dombanya gitu katanya. Terus Nabi Samuel bilang, panggillah dia, suruhlah dia cepat ke sini. Aku gak akan mulai upacara ini sebelum dia ada di sini gitu. Terus akhirnya si Isai menyuruh hambanya untuk memanggil Daud yang sedang mengembalakan domba untuk datang ke upacara itu, upacara persembahan kurban itu. Mereka belum mulai sampai Daud datang. Nah, si Bapak Isai ini bingung nih. Kenapa ya kok anak-anakku semuanya nggak ada yang dipilih? Terus Nabi Samuel juga lagi nunggu-nunggu nih, mana ya, apa bener masih ada lagi, apa dia ya gitu. Terus saudara-saudaranya si Daud juga bingung nih, kenapa ya kok kita nggak ada yang dipilih? Mereka juga kayak kecewa, kenapa aku nggak dipilih ya? Ada juga yang mikir kayak gitu. Mereka bingung gitu loh, kenapa nggak ada nih dari antara kita semua yang di sini yang dipilih sama si Nabi Samuel. Setelah menunggu beberapa lama nih adik-adik, akhirnya dateng nih, ada nih anak muda dateng, wajahnya merah, kelihatannya dia cakep, elok, matanya juga bagus, indah gitu. Dateng nih dia nih. Tuh, terus dia datang nih, dia nanya nih ke papahnya si Bapak Isai, ayah kenapa manggil aku, ada perlu apa dengan aku gitu. Terus abis itu si Isai kenalin sama si Nabi Samuel, ini anakku yang paling kecil, namanya Daud, tadi dia sedang mengembalakan domba, makanya tadi dia tidak hadir di sini begitu. Terus akhirnya Nabi Samuel melihat si Daud.
Terus Tuhan langsung deh berbicara pada Nabi Samuel. Ialah orangnya, bangkit dan ambillah minyak yang ada di tandukmu, urapilah dia karena ia yang akan menjadi raja selanjutnya atas bangsa Israel. Terus abis itu si Nabi Samuel nyamperin nih si Daud tuh. Papanya si Bapak Isai bingung tuh. Hah? Masa Daud sih? Ternyata Daud ya yang dipilih begitu. Terus akhirnya Nabi Samuel mengurapi si Daud tuh, dicurahkan minyak di kepalanya. Samuel bilang nih sama semua orang yang ada di situ, kakak-kakaknya Daud, sama papahnya Daud, semuanya dibilang, sekarang kita sudah boleh bersukacita, kita akan mempersembahkan kurban karena Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi raja selanjutnya atas bangsa Israel. Seperti itu. Setelah diurapi, Roh Tuhan itu langsung turun atas Daud. Jadi adik-adik, kalau zaman dahulu nih di bangsa Israel, pengurapan itu hanya untuk seseorang yang ditugaskan khusus. Mereka punya tugas khusus. Orang itu yang diurapi punya tugas khusus. Biasanya yang diurapi itu adalah raja atau imam atau nabi. Jadi setelah diurapi, mereka itu langsung punya Roh Tuhan dalam hatinya supaya mereka bisa memimpin, bisa melaksanakan tugas khususnya mereka ini sesuai dengan kehendak Bapa gitu, agar dia disertai Roh Tuhan. Lalu si Bapak Isai dan kakak-kakaknya Daud semuanya kaget nih, ternyata si adik kita yang paling kecil nih, si Daud nih, anak bungsu aku nih, katanya Bapak Isai, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel gitu. Tapi kakak-kakaknya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka tetap akhirnya bersukacita juga karena adiknya ada yang diurapi untuk menjadi raja. Bapak Isai juga bersukacita gitu. Setelah itu pada malam harinya Nabi Samuel pergi meninggalkan Bethlehem, ia menuju Rama. Nah, hatinya juga udah tenang karena tugasnya dia udah selesai. Dia udah menemukan orang selanjutnya yang akan menggantikan Saul menjadi raja, yaitu siapa tadi? Daud gitu. Terus juga dia dalam hatinya bilang nih, memang ya Tuhan memilih orang yang paling muda, orang yang paling kecil, si Daud, bukan orang yang tinggi, bukan orang yang gagah kayak kakak-kakaknya Daud. Tuhan memang melihat hati, bukan melihat penampilan. Berarti hatinya Daud itu apa adik-adik? Hatinya Daud itu berkenan kepada Bapa. Dia punya hati yang tulus, hati yang baik, tidak ada pikiran-pikiran buruk, rencana-rencana buruk yang ada di pikirannya si Daud. Makanya Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja selanjutnya, seperti itu. Nah adik-adik, kita juga harus seperti itu. Harus yang pertama nih, kita nggak boleh nilai orang dari penampilannya, dari jabatannya. Misalnya entah dia itu orang kaya atau dia itu orang yang mau punya kekuasaan seperti pemimpin kayak gitu. Kita nggak boleh nilai kayak gitu. Siapapun, sama siapapun orang, seluruh orang, kita harus mempunyai hati yang baik, hati yang tulus seperti Daud gitu. Jadi bisa aja nih salah satu dari adik-adik nih nanti nih ada yang jadi pemimpin, kan tidak ada yang mustahil, pasti bisa. Pasti kalau misalnya Tuhan berkenan, memang hatinya kita baik, hatinya kita tulus, itu nggak ada yang mustahil. Itu pasti ntar akan Tuhan pilih untuk melayani dia, untuk turut dalam pekerjaan Tuhan. Seperti itu. Yang penting kalau Kak Putri mau ingetin itu, kita semua harus punya hati yang baik aja, tidak boleh berpikiran jahat terhadap orang lain. Begitu, karena ingat Tuhan Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Hamasiah selalu melihat hati kita, bukan penampilan kita. Nah, kiranya firman Tuhan kali ini dapat adik-adik semua mengerti ya. Terus bisa adik-adik terapkan bahwa kita harus mempunyai hati yang baik, hati yang tulus, seperti itu. Oke, sekarang kita sudah mendengarkan firman nih, udah selesai. Kita mau berdoa ya semuanya. Yuk, angkat tangannya lagi, tutup matanya, sikap doa ya. Kita mau berdoa.
Terpujilah Bapa Yahweh Elohim di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar bahwa kami harus mempunyai hati yang baik, hati yang tulus Tuhan. Juga kami tidak boleh melihat orang dari penampilannya, tapi kami harus melihat dari hatinya. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan adik-adik, berguna bagi kehidupan Kak Putri, bagi kami semua, dan kami diberkati oleh Tuhan Yesus HaMashiach. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Ya adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu juga memberkati kita semua. Dan kita akan menutup dalam doa, kita akan terima berkat melalui doa kita bersama-sama. Kita angkat tangan kita tutup mata, kita akan menerima berkat. Yefarekeka Yahweh weis mereka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Bapa Yahweh bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yesa Yahweh panai elka wiase meleka salom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Abi Todaraba. Abi Todaraba. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati.